Dalam video kali ini kita akan membahas tentang heat transfer atau perpindahan panas dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelumnya kita ingin mengetahui apa itu panas. Panas itu adalah bentuk energi yang dikenal sebagai energi termal. Panas itu merupakan jumlah energi kinetik yang dimiliki oleh atom atau molekul dalam suatu zat tertentu. Dalam termodinamika, panas adalah energi yang berpindah antar dua benda yang memiliki suhu yang berbeda. Prinsip dasarnya itu panas selalu berpindah dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Nah, dalam proses perpindahan panas ini terdapat tiga metode utama, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, pertama kita membahas tentang konduksi atau perpindahan panas melalui kontak langsung. Kita akan memahami konduksi dengan eksperimen sederhana menggunakan batang tembaga, paku kecil, lilin, korek api, dan bisukan kayu. Langkah-langkah eksperimennya adalah batang tembaga itu dipasang dengan paku kecil menggunakan lilin sebagai perekat. Kemudian, salah satu ujung batang dimasukkan ke dalam gulungan kertas. Lilin dinyatakan di bawah salah satu ujung batang tembaga untuk memberikan panas. Nah, setelah beberapa saat paku yang paling dekat dengan sumber panas itu akan jatuh lebih dulu. Ingat ya, paku yang paling dekat sumber panas itu jatuh lebih dahulu. Nah, kemudian seiring waktu paku berikutnya itu jatuh, menunjukkan bahwa panas menyebar ke seluruh batang. Jadi satu persatu akan jatuh karena panas menyebar ke seluruh batang. Nah, panas berpindah dari ujung batang tembaga yang dipanaskan ke ujung yang lebih dingin. Jadi panas itu berpindah, transfer dari ujung tembaga yang dipanaskan ke ujung yang lebih dingin. Nah, perpindahan panas ini terjadi melalui kontak langsung antar atom, di mana atom-atom yang menerima panas itu mulai bergetar, kemudian mentransfer energi ke atom-atom tetangganya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan panas melalui fluida, bisa berupa cairan dan gas. Nah, untuk memahami konveksi, kita akan melakukan eksperimen menggunakan botol kaca kecil, benang, air panas, dan pewarna makanan. Nah, bagaimana langkah-langkah eksperimennya? Botol kaca itu diisi dengan air panas, kemudian diberi beberapa tetes pewarna makanan. Botol kaca ini diisi dengan air panas dan diberi tetes pewarna makanan. Nah, kemudian botol dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Nah, botol kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air dingin. Kita bisa melihat aliran air berwarna naik ke atas dari botol kaca. Jadi aliran air yang berwarna itu akan naik ke atas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, hal ini bisa terjadi karena panas itu memiliki densitas lebih rendah daripada air dingin. Jadi air panas itu memiliki densitas lebih rendah daripada dingin. Ketika densitasnya lebih rendah, maka dia akan naik ke atas. Nah, perpindahan panas ini terjadi karena pergerakan fluida secara alami itu di mana fluida panas naik dan fluida dingin turun, menciptakan arus konveksi. Aplikasinya juga kita bisa lihat di termosifon, efek termosifon yang terjadi pada solar water heater yang ada di rumah-rumah untuk menghangatkan air. Nah, kita juga bisa mengulangi eksperimen ini dengan 3 botol berisi warna yang berbeda. Untuk apa? Untuk melihat pola perpindahan panas yang lebih jelas. Nah, setelah beberapa waktu, ketika suhu dalam botol dan wadah itu sekitar sudah sama, tidak ada lagi arus konveksi yang terlihat karena temperaturnya sudah sama. Oke, kemudian yang ketiga adalah radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa medium. Radiasi itu adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium perantara. Untuk memahami radiasi ini, kita menggunakan radiometer.
yang dapat mengukur intensitas radiasi elektromagnetik. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari radiometer ini? Kipas dalam radiometer itu berputar saat terkena cahaya. Semakin kuat intensitas cahaya, semakin cepat kipas berputar. Ya, jadi kipas dalam radiometer itu berputar saat terkena cahaya. Semakin kuat intensitas cahayanya, semakin cepat kipas berputar. Dalam proses ini, panas berpindah tanpa perlu kontak langsung atau melalui fluida, melainkan melalui gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang bagaimana contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Contoh radiasi adalah misalnya panas dari matahari itu bisa mencapai bumi tanpa medium udara. Tempat vakum pun dia akan memancar, mengalir, mentransfer. Panas dari api unggun, contoh kedua, itu terasa meskipun kita tidak menyentuhnya. Walaupun panas dari api unggun juga melakukan konveksi dan radiasi. Kemudian gelombang mikro memanaskan makanan tanpa kontak langsung.